Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa aqulu qawli hadza subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Majid Sa'id. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang para malaikat menaungkan sayapnya di atas orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis yang Nabi nyatakan man salaka yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, majelis yang Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, majelis yang dapat menghantarkan kita kepada alim billah wa alim bi amrillah, berilmu terhadap hakikat Allah dan berilmu terhadap hukum-hukum Allah, ilmu yang insyaallah menjadikan kita ziyadatul khasyah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang yang takut kepada Allah kecuali dari kalangan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yakni majelis ilmu. Dan majelis sore ini kita membahas kitab Imta'un Najib Syarhu Ghayatit Taqrib. Jadi antum pegang matannya, yakni matan Ghayah wa Taqrib karangan Qadhi Abu Suja. Nah, sebahagian ada yang pegang syarahnya. Ada banyak syarah dari kitab matan Abu Suja. Nah, ini adalah syarah yang dikarang oleh Syekh Hisham Kamil, seorang syekh, seorang guru di Jami'ah Al-Azhar Asy-Syarif, Kairo, Mesir. Masih hidup beliau. Ya, ini judul kitabnya Imta'un Najib Syarhu Ghayatit Taqrib. Nah, nanti yang misalkan ingin membeli kitab syarahnya boleh minta ke Abah Mama. Abah Mama, ini ada majelis kitab ini, berkenankah pian memberikan hadiah kepada ulun, dan itu adalah hadiah terbaik insyaallah. Selain nanti juga insyaallah malam Senin kita akan adakan majelis ziyadah, yakni ziyadah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah itu awal, ya, permulaan hidayah. Insyaallah nanti di bulan Januari di Masjid Darul Ma'arif insyaallah. Nah, kita ini sudah lama mengadakan majelis kitab ini, dan saat ini kita sudah masuk di pembahasan tentang ahkamul munakahat, hukum-hukum seputar pernikahan. Tidak masalah mengilmui sebelum mengamalkan. Jadi al ilmu qabla amal, berilmu sebelum beramal. Dan pada sore hari ini kita akan bahas tentang bahasan mengenai al-khitbah, meminang. Jangan diamalkan dulu tapi ini ya. Setelah belajar ini jangan diamalkan dulu. Nantilah. Ya, jangan langsung setelah ini mengamalkan ilmu yang dikaji. Belum saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Qadhi Abu Suja fi kitabih Matan Ghayah wa Taqrib. Ini ada di antum kitabnya. Boleh dibaca, dibuka. Wala yajuzu ayyu sarriha bi khitbati mu'taddatin wa yajuzu ayyu arridolaha wa yankihaha ba'da inqida'i iddatiha. Jadi kata Qadhi Abu Suja, wala yajuzu, tidak boleh, ayyu sarriha bil khitbati mu'taddatin, tidak boleh yusarriha, ayyusarriha, terang-terangan,
bi khitbati mu'taddatin, ketika mengkhitbah perempuan yang dalam masa iddah. Apa itu terang-terangan? Nanti dibahas. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu maknanya adalah perempuan yang baru ditalak oleh suaminya, ya, yakni talak yang ketiga, atau baru ditinggal mati suaminya, talak mati istilahnya orang Banjar menyebut. Wa yajuzu, nah tetapi boleh ayu arridolaha, boleh meminangnya dengan ta'rid. Arrada yu'arridu ta'ridan, dengan kalimat yang tidak sharih, yang tidak jelas. Nanti kita ulas apa itu ta'rid. Wa yankihaha, dan si laki-laki boleh menikahi perempuan tadi itu ba'da inqidai iddatiha, setelah berakhir masa iddahnya. Matanya itu syarahnya waqala syarih Syekh Hisam Kamil fi kitabihi Imta'in Najib syarhi ghayat taqrib. Al khitbatu, apa itu khitbah? Apa itu meminang? Hiya iltimasul khatibi an-nikaha min jihatil makhtubah. Sudah habis matannya tadi, sebaris saja. Syarahnya 2 halaman. Apa itu khitbah? Khitbah itu adalah permintaan khatib. Ini bukan khatib Jumat, bukan, tapi laki-laki yang meminang untuk menikahi perempuan min jihatil makhtubah, dari sisi arah makhtubah, perempuan yang dipinang. Maka nanti meminang itu boleh langsung ke wanita yang akan dinikahinya, atau boleh juga, dan ini yang utama secara uruf, ke wali nikahnya, yakni ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Para wali sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi meminang itu boleh kepada wanita yang akan dinikahi, boleh juga kepada walinya. Dan menurut uruf kita, kebiasaan kita, adat kita, yang utama itu adalah kepada walinya. Dan Ustadz pesankan, selama uruf atau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita tidak perlu membentur-benturkannya, tidak perlu dipertentangkan. Selama adat itu sesuai dengan syariat, kita ikuti saja, jangan ditentang. Lain hal kalau adat, kebiasaan, uruf itu bertentangan dengan syariat, nah kita tidak perlu ikuti. Wal khitbatu min muqaddimatin nikah. Khitbah itu adalah pendahuluan sebelum menikah. Jadi urutannya itu ta'aruf dulu, kemudian ada azam untuk mengkhitbah, meminang, baru meminang. Nah setelah meminang, masih proses ta'aruf lebih lanjut, baru kemudian diakhiri dengan akdun nikah. Jadi khitbah itu, pinangan itu muqaddimah, pendahuluan sebelum menikah. Wal khatibu ahkamuhu ka ahkamir rajul al ajnabi, la yubahu lahu syai'un illa annaha wa'dun bizawaji. Laki-laki yang meminang, al khatib itu, hukum-hukumnya sama dengan hukum-hukum seorang laki-laki yang asing. Ka ahkamir rajulil ajnabi. Jadi belum ada ikatan sah, meskipun sudah meminang, maka masih belum boleh khalwat, berduaan, ya, dan yang seterusnya. La yubahu lahu, maka tidak boleh baginya, bagi si laki-laki itu tidak halal baginya, syai'un, sesuatu apapun jua, illa annaha, kecuali bahwasanya ia, ya, terhadap si perempuan tadi, wa'dun bizawaj,
janji untuk menikahi. Belum akad nikah, belum ijab wa qabul, baru janji. Ya, khitbah itu janji, komitmen untuk menikahi seorang wanita. Faidatun lil khatibi ayyara minal mar'ati allati yuridu nikahaha al-wajha wal kaffaini. Seorang khatib, ya, seorang laki-laki yang meminang itu boleh, hendaklah dia memandang. Ini hukumnya sunnah. Hendaklah dia memandang pada perempuan yang hendak ia nikahi. Dalam mazhab Syafi'i sebatas wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam mazhab Syafi'i sebatas wajah dan telapak tangan, tidak boleh lebih dari itu. Amma idza syurita 'alaiha, adapun jika disyaratkan atasnya ayyara sya'raha fala yajuzu dzalika. Atau bisa juga baca idza syarata, artinya laki-laki itu yang mensyaratkan. Jika dia mensyaratkan atas perempuan itu ayyara, agar si laki-laki itu bisa memandang sya'raha, maksudnya rambut si perempuan, fala yajuzu dzalika, maka yang sedemikian itu tidak boleh. Itu inda madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i, karena kita ini yang kita bahas fikih madhab Syafi'i, tidak boleh memandang dari wanita yang dipinang, ya, makhtubah, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena dalam madhab Syafi'i itu juga pada awalnya wajah itu mesti ditutup. Wajah mesti ditutup. Meskipun ulama-ulama Syafi'iyah, ya, mutaakhir, seperti dalam kitab Taqriratus Sadidah itu juga ada catatan kaki yang mengatakan di zaman sekarang itu memang agak sulit menerapkan hukum niqab, menutup wajah. Maka kemudian diperbolehkan untuk tidak menutup wajah. Jadi asalnya perempuan itu tertutup wajah, begitu pinangan boleh dibuka wajahnya untuk al-khatib saja. Selain laki-laki lain yang ajnabi nggak boleh. Nah, sebagian ulama yang lain, dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau An-Nizamul Ijtima'i fil Islam, memandang selain wajah dan telapak tangan bagi seorang khatib itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena ulama kelompok kedua ini mengatakan wajah perempuan bukan aurat. Wajah perempuan boleh nampak, sebagaimana juga tangan, bagian luar maupun dalamnya, ya, zahruha au batnuha. Itu dalam kondisi normal. Nah, sedangkan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya memerintahkan untuk memandang, nazar, memandang perempuan yang akan dipinang, yang itu akan mendorong untuk menikahinya. Maka lalu disimpulkan oleh para ulama kelompok kedua ini, kalau pada asalnya memandang wajah itu siapapun boleh, nah maka ini ada hukum khusus bagi khatib, berarti dia boleh memandang selain wajah. Misalkan apa? Rambutnya, tangan misalnya, ya, di atas pada pergelangan tangan. Nah, itu diperbolehkan. Kelas sampai situ saja. Mas'alatun tahrumul khitbatu 'alal khitbati. Haram hukumnya mengkhitbah atas perempuan yang telah dikhitbah. Jadi misalkan ada fulanah sudah dikhitbah oleh fulan A, ya, sudah diterima oleh si fulanah, maka fulan B itu tidak boleh lagi mengkhitbah si fulan tadi. Maka antum harus tahu, sebelum mengkhitbah seorang perempuan tanya dulu, sudah ada yang mengkhitbah atau belum? Sudah dalam ikatan khitbah sudah belum? Kalau sudah, maka tidak boleh dikhitbah. Sama seperti tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Nah, kalau misalkan begini, ada seorang perempuan fulanah dipinang oleh si fulan A atau bahkan si fulan B saat bersamaan, dua orang.
Nah, si fulanah ini belum memberikan jawaban antara iya atau tidak. Lalu datang fulan C meminang, itu boleh. Jadi patokannya adalah sampai sudah dijawab atau belum. Nah, kalau belum dijawab masih bisa masuk. Jangan antum pakai kaidah masyarakat, selama janur kuning belum melengkung, kajal terus. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah dipinang orang dan si akhwatnya atau si fulahnya sudah menerima, nggak boleh yang lain masuk. Antum jangan berkajal dengan kaidah sebelum janur kuning melengkung, kajal terus. Tidak berlaku kaidah itu. Itu kaidah yang tidak sesuai syariat. Ya bangku ya. Nih tetangga antum lagi nikahan di Solo. Tahu siapa? Kaisang Rakabumi. Putranya RI 1. Pengamanannya puluhan ribu. Jadi akad nikah rasa perang. Khalas. Fa idza ujibal khatibu bil qabuli fala yajuzu li waliyil mar'ati ay yakhtubaha li akharin. Jika khatib itu telah diterima bil qabul dengan penerimaan tadi, maka tidak boleh bagi wali si perempuan itu menerima khitbahan laki-laki lain untuk putrinya. Au ayyataqaddama ahadun li khitbatiha, atau memajukan seseorang atau majunya seorang untuk mengkhitbah. Jadi tadi patokannya kalau sudah qabul, sudah diterima, tidak boleh lagi yang lain untuk meminang. Hukmul khitbatil mu'taddati. Hukum mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah. Apa itu al-mu'taddah? Al-mar'atul mu'taddah yakni fi syuhuril iddah, yaitu perempuan yang ada pada bulan-bulan atau masa iddah. Imma an takuna raj'iyatan au ba'ian au bain. Bisa jadi iddahnya itu raj'iyatan. Raj'i itu dari kata raja'a, yarji'u, artinya bisa kembali. Jadi seorang suami ketika mentalak istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka si suami masih boleh kembali. Ya. Jika dia kembali dalam masa iddah, namanya rujuk. Berapa lama masa iddahnya? 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Dalam masa 3 kali haid atau gampangannya 3 bulan itu si suami rujuk dengan istrinya. Ini rujuk dari bahasa Arab ya, raja'a yarji'u ruju'an, artinya kembali. Lain bahasa Banjar. Kalau rujuk bahasa Banjar artinya menabrak. Itu bahaya. Merujuk tiang listrik. Nah, kalau masih dalam masa iddah, maka si suami itu bisa langsung rujuk dengan istrinya, baik dengan qaulan atau fi'lan. Qaulan itu misalnya mengatakan saya ingin rujuk dengan itu qaulan. Atau fi'lan, misalkan dengan ya menggauli istrinya, maka sudah teranggap sebagai rujuk. Itu namanya talak raj'iyah. Nah, ada talak ba'inan. Ba'inan itu talak yang tidak bisa kembali si suami itu, ya kecuali si istri itu menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain ini menceraikan mantan istri laki-laki pertama tadi, baru laki-laki pertama tadi kembali menikahi istrinya. Itu namanya talak ba'inan. Nah, jadi dalam masa iddah tadi apa hukum-hukum berkaitan dengan perempuan yang dalam masa iddah? Al-awwal, yang pertama, al-mutallaqatur raj'iyah. Talak perempuan yang ditalak yang statusnya itu raj'iyah. Dibacanya mutallaqah. Dalam Quran disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi al-mutallaqatu
isim maf'ul dari tallaqa yutalliqu tadliqan. Fahuwa mutalliqun wa dzaka mutallaqun. Jadi mutallaqun. Tapi karena dia muannas menjadi al-mutallaqatu. Nah, begitu antum mengamalkan tasrif itu dengan ketika membaca Quran, ketemu mufradat, ini tasrifnya kemana ini? Begitu. Jadi aplikatif, tidak cuman teori, tapi aplikatif. Ketika menghafal Quran, berhenti sejenak. Ini i'rabnya apa? Berhenti sejenak, ini apa tasrifnya? Begitu, seterusnya. Allati tulliqat marratan aw marratain. Jadi al-mutallaqatur raj'iyah itu adalah perempuan yang ditalak marratan aw marratain, satu kali atau dua kali. Wahia fi athna'il iddah, dan dia ada dalam masa iddah. Yakni tadi 3 kali haid. Talak pertama, talak kedua dia pada masa haid. Maka apa? Hukum meminang perempuan seperti ini fala yajuzu at-tasrihu laha bil khitbati. Tidak boleh secara terang-terangan mengkhitbah perempuan ini. Ini perlu tahu hukum supaya kata salah. Nah, kalau antum jadi ustadz nanti perlu menjelaskan hukum ini kepada masyarakat supaya kata salah. Seperti apa? Ka qaulil khatib uridu zawajaka. Seperti ucapan si peminang, saya ingin menikahi engkau. Nah, ini tasrih jelas. Tidak bisa ditakwil dengan takwil yang lain. Ucapannya jelas, sharih, uridu zawajaki. Uridu zawajaki. Saya ingin menikahimu. Jelas itu ya? Nah, itu tasrih namanya. Maka tidak boleh. Wa kadzalika la yajuzu lahu at-ta'rid bil khitbah. Begitu pula tidak boleh mengkhitbahnya dengan ta'rid. Wa ta'ridu huwa, ta'rid itu adalah kalamun yahtamilul khitbata wa ghairahu. Kalimat yang memberi kemungkinan bermakna khitbah, juga berkemungkinan untuk makna yang lain. Contoh, seorang perempuan ditalak suaminya, talak 1 atau talak 2, kemudian masih dalam masa iddah, gampangannya masih di bulan kedua. Lalu ada seorang laki-laki mengatakan, jika berkenan, ya, jadikan aku imam bagimu. Kalimatnya begitu. Jadi imam. Apa maknanya itu? Ihtimal. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi memang jadi imam secara apa istilahnya? Hakikian. Yakni jadi imam sholat. Laki-laki jadi imam. Ya, perempuannya jadi makmumah. Yang kedua, maksudnya itu adalah jadikan suami. Ini kalimat yang ta'rid. Nah, kalau si perempuannya itu mutallaqah raj'iyah, mamnu, terlarang. La yajuz. Kenapa kok terlarang? Karena si perempuan itu statusnya masih istri dari suaminya. Si suaminya itu masih bisa merujuk kembali tadi. Jadi namanya melamar istri nggak boleh kan? Melamar istri orang haram. Paham tuh? Ka'ayyaqul al-khatib. Kalau di sini dicontohkan, kalau Ustaz tadi mencontohkan begitu ya. Itu tadi kalau laki-laki, bisakah aku menjadi imam sholat bagimu? Kalau perempuannya lain ucapannya. Bisakah engkau menjadi imam sholat bagiku? Atau ada lagi kalimat begini, aku ingin satu sop di belakangmu. Paham? Ya, itu kalimat ta'rid, ya, contoh kalimat ta'rid. Supaya jelas. Ka'ayyaqulal khatibu, seperti seorang khatib berkata, Sa'idun mayyatazawwaju mithlaki. Nah, ini contohnya. Sa'idun, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya, mayyatazawwaju mithlaki. Orang yang menikahi perempuan seperti engkau.
Ini disebut ta'rid karena menggunakan lafaz may yatazawwaju mithlaka. Ya beda dengan yang tadi uridu zawajaka, saya ingin menikahi engkau. Di sini menjadi ta'rid kenapa? Man itu kan siapa saja, tidak termasuk dirinya. Gitu. Jelas ya? Ini termasuk kalimat ta'rid. Amma zawjuhu alladhi talaqaha falahu ayyuraji'aha. Ya padahal suaminya yang telah mentalaknya itu punya hak untuk merujuknya. Nah itu alasannya. Kelas. Yang kedua, al-mutallaqatul ba'in. Perempuan yang ditalak dengan talak ba'in. Al-mutallaqatu salasan, yaitu talak ketiga, au mata zaujuha, atau suaminya itu telah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, perempuan itu statusnya tertalak ba'in. Ya, namanya talak mati jarang Banjar. Karena yang laki mati. Maka kalau sudah disebut talak berarti kan statusnya bukan lagi suaminya. Si perempuan bukan lagi istrinya. Ada seorang perempuan begini mengatakan, sudah lama suaminya meninggal, 5 atau 6 tahun. Tapi selalu dia mengatakan bininya si fulan. Bulik dulu nah bininya si bla 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 bla. Padahal sebenarnya itu ucapan yang tidak perlu diucapkan. Karena begitu suaminya meninggal, ya, saat itu terputus hubungannya. Karena sudah talak ba'in. Cuma nanti beda masa iddahnya saja. Masa iddahnya berbeda antara meninggal dengan talak hidup. Fala juzu tasrihu asna al-iddah. Maka tidak boleh tasrih secara terang-terangan. Amma ta'rid fajaizun. Tapi kalau itu samar, ta'rid maka boleh. Tahu ya bedanya ya? Kalau talak raj'iyah tadi mau tasrih maupun ta'rid sama-sama tidak boleh. Tapi kalau mutallaqah ba'in ini yang terlarang apa tadi? Tasrih. Kalau ta'rid boleh. Kalau masih dalam masa iddah. Kalau sudah lewat masa iddah, mau tasrih mau ta'rid sama-sama boleh. Ini hukum berkaitan dengan al-mar'atu mu'taddah, perempuan yang masih dalam masa iddah. Wa yakunul aqdu 'alaiha ba'da intihail aqdi. Ba'da intihail iddah. Adapun akad nikahnya, tadi itu khitbahnya, yang boleh itu dengan ta'rid. Adapun akad nikahnya itu setelah berakhirnya masa iddah. Jadi harus nunggu dulu. Nah, nanti kalau dia menikah dalam masa iddah tidak sah akad nikahnya. Qala ta'ala la junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa wala junaha 'alaikum. Tidak mengapa atas kalian fima pada apa 'aradtum bihi yang kalian itu ta'rid samar dengannya min khitbatin nisa ketika mengkhitbah seorang wanita. Au aknantum fi anfusikum atau apa yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Maha mengetahui sesungguhnya kalian bahwa kalian akan menyebutkan mereka walakin la tuwa'iduhunna sirran. Akan tetapi janganlah kalian itu membuat janji untuk mengawin. Sirran secara sembunyi-sembunyi rahasia, illa antaqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalian mengatakan dengan ucapan yang baik. Apa maksud qawlan ma'rufa dalam tafsir Ibnu Katsir? Maksudnya adalah dengan ta'rid tadi. Jadi terhadap perempuan yang mutallaqah ba'in tadi dalam masa iddahnya, qawlan ma'rufanya dalam bentuk apa? Khitbatu ta'ridhan, mengkhitbah dengan cara samar. Ya tadi kalimatnya apa tadi? Sa'idun may yatazawwaju mithlaki. Bahagia siapa saja orang yang menikahi perempuan seperti engkau. Atau kalau tadi bahasa anak muda sekarang, bahagia kalau aku jadi imammu. Wala ta'zimu uqdatan nikah.
janganlah engkau berazam untuk melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalahu, hingga sampai alkitab, maksudnya iddah, ya, ajalahu, berakhir masa iddahnya. Takzimu, yakni melaksanakan akad nikah. Faidatun, yustahabbu fil makhtubah, disunnahkan pada perempuan yang dikhitbah itu antakuna bikron waludan jamilatan aqilatan, kemudian mutadayyanatan tayyibatan nasabi dzata qarabatin ba'idin aw min ghairil aqarib. Nah, ini untuk para laki-laki, untuk banin. Disunnahkan untuk menikahi perempuan yang masih gadis. Ya, Zaid ya. Disunnahkan yang bikr, yang gadis. Kalau ada gadis, ada janda, pilih gadis. Karena hukumnya sunnah. Waludan, yang punya keturunan. Bagaimana tahu Ustaz? Kan belum menikah. Lihat ibunya, lihat bibinya. Anaknya banyak atau tidak? Nah, kalau anak bibinya, ibunya banyak anak, berarti kemungkinan dia juga akan banyak. Nah, jadi sunnah untuk punya calon istri yang kira-kira bisa menghasilkan banyak keturunan. Kenapa? Karena banyak anak itu membuat Nabi bangga. Kata Nabi, ana mukatsirun bikum alal anbiya'i yaumil qiyamah. Saya bangga dengan kalian di hadapan para nabi, dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Jadi dengan banyak anak itu membuat Nabi bangga. Nabi bangga berarti kita berhasil membuat Nabi senang. Kalau berhasil membuat Nabi senang, insya Allah mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus banyak anak, minimal 3. Jamak itu minimal berapa? 3 kan? Nah, mengamalkan kaidah bahasa Arab. Ada yang bilang 10 tadi ya. Tambahi lagi 1 jadi ke-11. Kau masuk Piala Dunia. Melawan Arab Saudi. Minimal 3. Imam Syafi'i itu anaknya 3. Ustadz dulu cita-citanya punya anak 3. Alhamdulillah dapat bonus 3, jadi 6. 1 meninggal, keguguran. Jadi sisa 5. Padahal cita-citanya cuma sekedar gugur tadi itu. Mengamalkan hadis ana mukatsirun bikum alal anbiya yaumil qiyamah. Tapi dikasih lebih, alhamdulillah. Kemudian yang jamilatan, kalau bisa cari yang cantik. Wajar aja ya. Tapi insya Allah kalau perempuan cantik semua. Gak ada perempuan yang ganteng. Kecuali dia gak pakai jilbab, rambutnya pendek, pakai celana panjang, gak pakai bonel, gak pakai kalung. Dikira dia laki. Ini wanita ganteng namanya. Kemudian akilatan, cerdas. Ya. Kemudian bagus agamanya, bagus nasabnya, kemudian kekerabatannya jauh dengan kita. Jangan cari istri yang di kampung tuh juga, tetanggaku idolaku, sepupu sekali, sepupu 2 kali. Ya. Cari yang jauh-jauh. Makanya dianjurkan thalabul ilmi itu untuk rihlah, melakukan perjalanan. Siapa tahu sambil rihlah ketemu pasangan hidup. Kemarin waktu ke Turki ada seorang Malaysia laki-laki. Kita ngobrol sebentar, kok kesini Pak? Ya, ternyata motif dia ke Turki itu mengunjungi anaknya laki-laki. Dapat menantu orang Turki. Saat kapan? Saat si anak laki-lakinya itu kuliah di Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir. Lalu dapat istri orang Turki. Lalu akhirnya si suaminya ikut istrinya di Turki. Siapa tahu itu antum orangnya. Ya. Kuliah ke Mesir, dapat istri orang Turki. Susah Ustaz sekarang, beda negara ya. Nanti insya Allah kalau sudah khilafah tegak gampang urusannya. Amin. Makanya kenceng doanya.
Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan ala minhajin nubuwah. Mudah-mudahan cepat sehingga sekat-sekat nasionalisme ini segera terurai. Nggak ada lagi visa, nggak ada lagi paspor. Jadi bisa lintas negara gitu. Jadi jalan ke Mesir itu seperti berjalan ke kampung sendiri aja. Seperti orang Kalteng datang ke Kaltim atau orang Kalsel ke Kalteng. Au min ghairil aqarib, atau bagus lagi kalau nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang terhubungkan dengan hubungan kekeluargaan. Dan kalau menikah itu dengan keluarga dekat, ada masalah, cerai misalkan, pecah juga hubungan kekeluargaan. Kalau orang lain, ya ghairul aqarib, misalkan sampai talak, udah nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, itu banyak sudah terjadi. Jadi benar pesan beliau ini. Baik, hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 sebab. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan yang keempat itu karena agamanya. Fazfar, kata Nabi, pilihlah bidzatid din, itu karena alasan agamanya, taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Jadi kalau bisa itu bagus berataan lah menkawa, sugih, nasabnya bagus, bungas, agamanya bagus, pas benar itu, cocok benar kita dengan harapan kita. Masalahnya kita yang tidak cocok dengan dia. Betul tidak? Kita udah oke banget, dianya yang nggak oke ke kita gitu kan. Jadi menakar diri juga, ya kan? Takar diri, kaca diri itulah. Kira-kira pantas apa enggak. Tapi kalau emang sudah jodoh, ya meskipun bumi langit insya Allah akan ketemu. Meskipun itu beda, meskipun itu bumi langit. Supaya kemudian kita banyak bersyukur kepada Allah, sementara perempuannya banyak bersabar atas musibah yang dia alami. Dan kedua-duanya itu adalah kunci surga. Faidatun, yustahabbu fil khatibi, disunnahkan bagi seorang khatib. Tadi kan yustahabbu fil makhtubah, sekarang khatib. Ayyakuna dza khuluqin wadainin, hendaklah laki-laki yang mengkhitbah itu memiliki khuluqin, akhlak yang baik. Maka perbaguslah akhlakmu, insya Allah akan mendapat perempuan yang bagus juga. Apa dalam Quran disebut la yankihu zani illa zaniatan au musyrikatan. Tidak akan menikahi, penzina itu tidak akan menikah kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Jadi perbaiki diri, jadilah laki-laki yang soleh, insya Allah dipertemukan dengan perempuan yang solihah. Si banat, si akhwat, perbaiki diri sehingga menjadi wanita solihah, nanti akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh. Yakin saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza atakum antardawna khuluquhu wa dinahu fa'ankihuhu. Jika datang kepada kalian, maksudnya datang kepada para wali-wali perempuan, man, orang yang tardawna, kalian itu ridhoi, kalian senang, khuluquhu, dengan akhlaknya, wa dinahu, agamanya, fankihuhu, maka nikahkanlah mereka. Ya. Nikahkanlah oleh kalian dia. Si man tadi itu. Hu-nya itu keman. Jadi ini pesan untuk para ayah, ya. Ini kan calon ayah. Masih lama sih ya. Nanti kalau anak perempuanmu dipinang oleh seorang laki-laki, meskipun dia miskin, ya, pekerjaannya nggak jelas, serabutan, tapi dia akhlaknya baik, ya, tapinya itu loh, tapi akhlaknya baik, tapi dia lulusan MDM, wah, tapi dia juga seorang pengemban dakwah. Nah, fankihuhu, maka nikahkanlah oleh kalian dia dengan anak perempuan. Gitu. Ya Habibi ya. Masalah harta itu
insya Allah Allah yang akan buat kaya mereka. Betul? Surah apa itu? Al-Isra ayat 32. Wa in kanu fuqara, dan jika mereka itu miskin, yughnihumul, Allah yang akan buat mereka kaya. Jadi pernikahan itu sebenarnya juga wasilah yang menghantarkan pada kekayaan. Di antara wasilah yang menghantarkan pada kekayaan. Ada orang punya utang banyak, begitu menikah, Masya Allah, makin banyak utangnya. Awal-awalnya, ya. Tapi setelah itu terjadi keajaiban. Ada saja Allah dengan caranya membantu pasangan ini. Selama mereka sabar dan terus bersyukur. Selama mereka terus memupuk kesabaran dan memupuk kesyukuran. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Banyak itu buktinya. Banyak, gak usah dicontohkan lah, nanti terlalu panjang. Ustadz juga punya cerita itu, tentang itu, tapi gak usah lah diceritakan. Ya, belain aja kena ceritanya. Ya. Punya utang banyak, begitu menikah, awalnya mungkin susah, tapi dia sabar, dia syukur, akhirnya Allah bantu dengan caranya. Allah Maha Kaya, ya kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Sanggup dengan caranya yang itu sering kali tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Itu Masjid Darul Ma'arif. Kita di grup itu pengen beli keramik aja, yang murah-murahan aja. Kan keramik itu bertingkat-tingkat. Ini tadi baru datang keramik harga 65.000 untuk asrama. Tapi keramik yang harga 180.000 ada. Nah, untuk masjid kemarin kita maunya harga yang 110.000 aja. Nah, bikin konten pagi Jumat itu kirim ke seorang wanita dermawati. Langsung dibalas beliau, motif yang ini cocok nggak Ustadz? Masa kita bilang nggak cocok? Orang mau ngasih, ya kita jawab, pilihan bunda insya Allah yang terbaik. Nah, ternyata yang dipoto itu bukan keramik, tapi granit. Granit itu di atasnya keramik. Apa bedanya? Keramik itu kalau dia kena semen itu luluhan susah membersihkan. Tapi kalau granit mudah membersihkan. Harganya berapa? Kalau kepala tukang mentaksir itu kalau lihat gambarnya harga per kotaknya sekitar 220 itu Ustaz. Paling sedikit. Nah, tadi yang datang itu 120 kotak. Kali 200, 24 juta. Keramiknya saja 24 juta. Alhamdulillah. Kalau Allah tolong, min haitsu la yahtasib. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa sulitnya bagi Allah? Tugas kita itu hanya menyentuh hati orang agar kemudian orang mau mengkabulkan apa yang kita inginkan. Kan gitu. Sama, mengkhidbahkan begitu juga. Apapun keadaan kita, hitam, legam, gak punya tabungan, banyak hutang, misalkan. Tapi kalau orang tersentuh hatinya, loh terjadi kan, Ustaz pernah ceritakan, Rasul datang, mendatangi ayah dari seorang wanita. Lalu Rasul mengatakan, saya datang ke sini untuk melamar putri bapak. Senang sekali orang itu. Si bapaknya senang sekali. Siap ya Rasulullah. Kapan? Besokkah? Sekarangkah? Tapi ini bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Julaibib ya Rasulullah. Hadang dulu. Julaibib itu laki-laki yang dulu di Madinah, sebelum dia masuk Islam, kalau Julaibib lewat depan rumah orang, tutup pintu, tutup jendela. Jangan sampai Julaibib singgah. Bahaya nih. Nah, berunding dulu ya Rasulullah, saya dengan istri saya. Kan dia anak dari saya dan istri saya, bukan hanya anak saya. Lalu kata si ibunya, mau jadi apa anak kita kawin sama Julaibib? Kan gitu kalau bahasa orang sekarang ya. Pekerjaan gak jelas, penampilannya gak meyakinkan. Tapi rupanya pembicaraan itu didengar oleh si wanita. Si wanita yang dilamar. Apa kata si wanita itu?
wahai ayah bunda, layakkah kita menolak laki-laki yang menjadi pilihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu kan? Coba lihat. Ajib kan? Ayah ibunya maunya menolak, condongnya menolak, si anaknya yang siap. Karena tersentuh hatinya melihat dari sisi bahwa yang datang ini adalah lamarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sulitnya bagi Allah? Kan Allah yang maha menggenggam hati manusia. Illa taf'alu. Illa itu dari kata in dan la. Jika tidak, maksudnya tidak menerima lamaran laki-laki yang sudah kalian ridhoi akhlak dan agamanya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Oh, itu para bapak hati-hati menolak lulusan MDM karena akhlaknya baik-baik. Amin. Agamanya bagus, hafalan Qur'annya banyak, bacaan kitabnya bagus, gak pernah remedial. Jangan berani-berani menolak ya alumni MDM. Bisa bahaya. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Faraun terakhir. Ma yuqaddimuhul khatibu ilal makhtubah min syabakatin hiya juz'un minal mahri. Apa yang didahulukan oleh khatib, artinya ilal makhtubah, pemberian. Apa yang diberikan oleh khatib kepada makhtubah min syabakatin, berupa pengikat, hiya juz'un minal mahri. Itu adalah bagian dari mahar. Walaisat hadiatan, itu bukan hadiah. Fa inda fakhsil khutubah, ketika dia itu mempasah, membatalkan pinangan, fa inna syabakata ta'udu ilaihi sawa'un akanal fakhsu min jihatihi am min jihatiha bi khilafil hidayah hadaya. Jika jadi begini, jadi itu bukan hadiah, walaysat hadiatan. Maka ketika pinangan atau khitbah itu dipasah, dibatalkan, maka pengikat itu kembali kepada si laki-laki, si khatib. Dikembalikan pada khatib. Sama saja apakah batalnya itu disebabkan oleh si khatib ataukah dari sisi makhtubah. Jadi si A nih meminang seorang perempuan. Si perempuan menerima. Lalu dia memberikan cincin, berlian, misalkan, diamond. Nah itu juz'un minal mahri. Statusnya juz'un minal mahri, laisat hadiatan. Jadi tidak teranggap sebagai hadiah. Ya. Karena dia juz'un minal mahri, kalau misalkan batal pinangannya, nggak sampai ke pernikahan, jenjang pernikahan, entah apakah itu disebabkan oleh si laki-lakinya yang membatalkan atau si perempuannya yang membatalkan, si makhtubah, maka apa tadi? Cincin berlian tadi itu dikembalikan kepada si laki-laki. Karena statusnya bukan hadiah. Kalau hadiah nggak boleh ditarik lagi. Karena ada perumpamaan dari Nabi, laisa lana mathalul ladzi ya'uduna fi hibatihi kal kalbi yaji'u fi qai'ihi. Tidak ada perumpamaan yang buruk bagi kami, lebih buruk daripada orang yang menarik kembali hadiahnya, itu bagaikan anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi itu kalau sudah diberikan, pantang untuk ditarik kembali. Kecuali nanti pemberian ayah dan ibu kepada anaknya, itu boleh ditarik kembali. Ada hadis khusus tentang hal itu. Kelas ya, jadi itu ya. Mas'alatun tasihul khitbatu bil kalimah hatta wa illam yuqaddam syai'an lil maktubah. Ya, sah saja khitbah itu dengan satu kalimat, meskipun tidak dimulai dengan sesuatu, diawali dengan sesuatu bagi maktubah. Tatimmah, penyempurna, yusannu taqdimu khutabin kalamiyatin qablal khitbah. Ya, disunahkan memulai dengan ucapan tertentu sebelum khitbah. Jadi jangan datang-datang langsung, Pak, saya ingin mengkhitbah anak Bapak.
Muqaddimah dulu lah, ya kan? Apa kabar Pak? Sehat. Perkenalkan nama ulun, ini. Ulun tinggal di sini, khususnya lah ya. Kalimat yang baik. Wa khutbatu qoblal aqdi fiha, dan khutbah sebelum akad nikah itu dengan kalimat alhamdulillah wa syahadatani, kemudian 2 syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, wassalatu ala rasulillah, ya, salat kepada Rasulullah, wa du'aul khatib wal makhtubah, kemudian diisi dengan doa untuk khatib dan makhtubah. Jadi dianjurkan itu untuk berkhutbah. Kalau Nabi mencontohkan dengan khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa untuk khatib wal makhtubah. Itu namanya khutbatul hajah. Jadi muqaddimah khutbah yang dicontohkan Nabi tadi adalah innal hamdalillah dan seterusnya. Tapi boleh saja kita kombinasi dengan alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Masih terhitung sebagai khutbatul hajah. Nah, untuk kitab ini cukup sampai di sini. Kemudian Ustadz ingin menjawab beberapa pertanyaan dari santri beberapa waktu yang lalu. Dan ke depan nanti para santri boleh mengajukan pertanyaan tertulis, ya, banin maupun banat, nanti dikumpul ke wali asrama. Nanti wali asrama memfoto atau mengketiknya, lalu nanti dijawab di majelis fikih. Ya, insya Allah majelis fikih ini 2 pekan sekali, kalau hadis 2 pekan sekali, selang-seling. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari Ananda Wengku, menanyakan tentang najiskah bulu kucing. Nah, kemarin sudah dijawab karena Nanda Wengku bertanya langsung, tapi mungkin perlu di sini dijelaskan kembali tentang status bulu kucing, apakah najis atau tidak, supaya ini as-su'al wahid wal jawabu lil jami'. Soalnya yang bertanya 1 orang, tapi jawabannya untuk semuanya. Jadi intinya begini. Bagian tubuh hewan selain bulu, itu dulu ya, itu baik hewannya itu makul atau ghairu makul, yakni dagingnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan apa contohnya? Ayam, kambing, sapi, hadangan. Yang ghairu makul contohnya apa? Kucing, gajah, harimau. Jika lepas dari hewan itu yang masih hidup, hewannya masih hidup, misalkan telinganya panggal, ya, maka itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Itu selain bulu tapi ya. Ini yang pertama nih Ustadz bahas selain bulu. Nah, kecuali nanti manusia, ikan dan belalang, anas, samak wal jurat. Ini kalau misalkan ada manusia mencuri lalu dipotong tangannya. Nah, potongan tangannya itu meskipun manusianya masih hidup, itu tidaklah najis. Jelas ya? Atau potongan ikan, ikannya masih hidup, terpanggal buntutnya misalkan. Nah, atau belalang terpanggal kakinya, masih hidup belalangnya, maka itu tidak najis. Kemudian yang kedua, terkait dengan bulu atau rambut dari hewan yang makul, itu hukumnya tidak najis. Contohnya apa? Bulu ayam, bulu domba, bulu onta. Itu kan makul, ayam itu bisa dimakan. Kambing, domba, onta. Bulunya lepas, itu tidak najis. Nah, sekarang apa untuk status bulu untuk hewan yang ghairu makul? Tadi kan yang makul. Sekarang ghairu makul. Kucing itu makul atau ghairu makul? Kalau ada di sini yang pemakan kucing. Kucing itu hewan yang ghairu makul. Dagingnya tidak boleh dimakan. Nah, jika ini kalau dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu disebutkan,
Kalimatnya begini untuk tentang yang seperti ini. Nah, wa kharaja bil ma'kul, dikeluarkan dari hewan yang boleh dimakan itu, ghairuhu, selain ia, kal himari, seperti, bentar, kalimatnya biar lengkap. Qaluhul maqtu' min hayawanin ma'kulin, ucapan pengarang kitab mengenai maqtu', sesuatu yang terlepas, terpotong dari hewan yang boleh dimakan, yang apa tadi? Boleh dimakan, ya. Makul itu ya. Fahuwa najis. Taba'an lidzalik. Wa kharaja bil makul, dan dikeluarkan dari yang makul, ghairuhu, dan yang selainnya, ya ghairu makul maksudnya, dia yang tidak bisa dimakan, itu kal himar wal hirrah, kucing, fa sya'ruhu najisun. Jadi dalam kitab Hasyiah Baijuri disebut rambutnya itu najis. Lakin ya'fu an qalilihi, tapi itu dimaafkan jika jumlahnya sedikit. Bal wa an katsirihi fi haqqin min man ibtala bihi. Bahkan itu juga dimaafkan meskipun banyak ketika itu ibtala. Ada bala, ya, ada sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Jadi satu tadi kalaunya sedikit. Jadi kalau disebut itu najis, betul iya najis. Ya, bulunya hewan yang ghairu ma'kul tadi itu najis. Tapi najisnya najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Nah, kalau dimaafkan, kalau misalkan nempel di tubuh kita atau nempel di baju kita, masuk di kantong kita, sah tidak untuk sholat? Jawabannya sah, karena dimaafkan. Ketika dimaaf, jadi statusnya najis, tapi najis yang ma'fu anhu, dimaafkan. Nah itu. Kemudian pertanyaan ini, kapan ada yang bertanya, datang ke rumah mudir, Ustadz, apa hukum sahur ketika azan sudah berkumandang? Terjadi ya, beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini pertanyaan karena yang terjadi. Ada ikhtilaf di antara para ulama tentang sahur saat azan berkumandang. Tapi Ustaz perlu sampaikan, ijma' imam 4 madhab itu sepakat bahwasanya batas makan dan minum bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq. Fajar yang itu menjadi tanda bahwa itu sudah masuk waktu sholat subuh. Namanya fajar shadiq. Itu sepakat imam 4 madhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalil mereka apa? Ayat Al-Quran, Suratul Baqarah, ayat 187. Kata Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad minal fajr. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta, sampai jelas, hatta yatabayyana, ya sampai jelas, lakum, bagi kalian, khaytul abyad, benang putih, ya, min khaytil aswad, dari benang hitam. Kelihatan tuh beda antara hitam dan putih karena sudah terang, mulai terang, minal fajr, yakni fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai masuk sebahagian malam. Nah, ini ayat yang menyebutkan bahwa artinya kalau sudah masuk fajar sudah tidak boleh lagi akal wasyarab. Tadi perintahnya kan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal aswad. Berarti kalau sudah masuk fajar, masuk waktu sholat subuh, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Ini dalil dari apa tadi? Jumhur ulama. Bahkan imam 4 mazhab dinyatakan mereka sepakat tentang hal itu.
Nah, lalu ada pendapat kedua. Pendapat kedua itu menyatakan bahwa kalau ada makanan ya, di piring kita dan ada minuman, maka lalu azan berkumandang, maka masih boleh makan dan minum. Dalil ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz bacakan hadisnya biar jelas. Nah, yang pertama hadis riwayat Imam Abu Dawud. Idza sami'a ahadukum nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar nida, maksudnya seruan azan. Wal ina'u ala yadih, sedangkan ada wadah di tangannya yang isinya makanan. Fala yadhahu, jangan dia meletakkan makanan itu dari tangannya hatta yaqdiya hingga dia menunaikan hajatahu minhu, hajatnya terhadap makanan itu. Padahal tadi apa? Idza sami'a ahadukumun nida. Seruan azan sudah berkumandang, sudah terdengar. Tapi kata Nabi apa? Jangan letakkan makanan itu hingga dia hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kan begitu kalimatnya. Hadis kedua, ini hadis diriwayatkan, dialami bahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, uqimatis salatu wal ina'u fi yadi Umar. Salat itu azan dikumandangkan. Ya. Ada wadah di tangannya Umar. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Asyrabuha ya Rasulullah, apakah saya minum itu? Minuman yang ada dalam wadah itu?" Qala Rasul, "Na'am." Iya kata Nabi, minum saja. Fasyaribaha. Lalu Umar meminumnya. Hadis ini dalil yang digunakan oleh ulama selain imam 4 mazhab, di antaranya adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan bahwa meskipun azan berkumandang masih boleh makan dan minum sampai selesai azan. Nah, kenapa kok ada ikhtilaf? Kenapa ada beda pendapat? Apa sebab perbedaan pendapatnya? Ini antum perlu paham. Jumhur ulama, termasuk imam 4 mazhab tadi, mereka mentakwil hadis, dua hadis yang tadi Ustaz sebut, ditakwil, itu yang dimaksud adalah azan pertama, bukan azan kedua. Karena nanti dalam riwayat lain, azan itu ada dua. Azan pertama disebut masuk fajar juga, namanya fajar kadzib. Ya, yang nanti yang azan itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, setelah masuk fajar sodik, fajar yang sesungguhnya, azan lagi, ini azan yang kedua. Nanti yang azan itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Loh Ustaz, Abdullah bin Umi Maktum itu kan buta. Sahabat yang ngasih tahu, wahai Abdullah bin Maktum, sudah masuk waktu subuh, azanlah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sampai sekarang azan 2 kali itu masih di Makkah dan Madinah. 2 kali. Jadi antum kalau mau ke Madinah jangan kaget. Loh, sungsungnya subuh. Nah, itu azan yang pertama untuk membanguni orang. Nanti di MDM ini perlu juga kayaknya azan 2 kali ya. Ya Ridwan. Nanti jam 4 azan Ridwan. Azannya di asrama deh. Allahu Akbar sampai bangunan bataan. Subuh kah sudah? Belum, baru fajar kadzib. Gak apa-apa, amalkan itu hadis Nabi, pernah terjadi di zaman Nabi. Azan pertama di asrama. Jadi itu ditakwil oleh ulama tadi, imam 4 mazhab. Maksudnya itu adalah azan pertama yang dibolehkan. Jadi mereka mentakwil karena supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Quran tadi menyebutkan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajri. Kok di hadis ini mengatakan ini sudah nida, idza sami'a ahadukum nida, dan seterusnya tadi, kok masih boleh makan? Oh, berarti nida yang dimaksud itu adalah nida untuk azan yang pertama. Itu takwil jumhurul ulama. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan antara nas Al-Quran dengan hadis Nabi. Ulama yang mengatakan bolehnya sahur ketika azan berkumandang itu juga punya dalil. Punya alasan, punya istidlal.
Apa istidlalnya? Kata mereka, hadis ini zahir, jelas, tegas. Apalagi tadi hadis Umar tadi, uqimatis shalah. Uqimat, ditegakkan salat. Azan tapi maksudnya itu. Wal ina fi yadi Umar, dan ada wadah minuman di tangan, ada gelas di tangannya Umar bin Khattab. Lalu bertanya kepada Rasulullah, asyrabu hayya Rasulullah? Na'am, kata Rasul. Fasyaribaha Umar. Umar lalu minumnya. Jelas sekali. Jadi kata ulama pendapat kedua, zahir nas itu mengatakan begitu. Uqimatis shalah. Jelas sekali. Uqimatis shalah. Jadi tadinya azan untuk salat. Nah, sehingga kata ulama kelompok kedua ini tidak bisa ditakwil. Ya, tidak bisa ditakwil, tidak bisa dijam'u. Tapi yang ada itu adalah takhsis alal am, kata mereka. Ini adalah pengkhususan atas keumuman ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an tadi itu umum, ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswad, itu umum minal fajri, lalu ditakhsis dengan nas-nas hadis. Jadi hadis itu mentakhsis, kata kelompok kedua ini, tentang kalau belum sahur, sebelum azan, lalu ternyata makanan adanya pas azan, masih boleh makan dan minum. Nah, begitu. Paham Tom ya, kenapa ada beda pendapat begitu? Paham Tom? Nah, lalu bagaimana, apa pendapat yang kita ambil? Yang pertama, usahakan jangan pas azan baru datang makanan. Kalau yang masak banat, berarti banat harus lebih sungsung. Ya kan? Kalau banin masak nasi, adanya nasi, sahurlah dengan nasi. Tidak mesti harus dengan lauk. Terkadang sahur itu ini saja, yang penting makan sahur, nggak mesti harus banyak. Mungkin sesuap 2 suap, terus minum segelas. Yang penting menggugurkan kesunahan, meraih kesunahan, bukan masalah porsi. Ya, kalau Ustaz sendiri sahur itu kadang-kadang kalau adanya kurma, ya kurma saja, 3 biji kurma, air putih hangat dah cukup. Tahan insyaallah seharian. Atau kalau adanya nasi, ya dengan lauk seadanya, 3 suap cukup. Jadi nggak mesti harus satu piring, tidak wajib makan 1 piring itu. Ya. Yang penting sahur. Jadi yang pertama, kita patut mengambil sikap ikhtiyat dari ikhtilaf ini. Jadi khuruj minal khilaf mustahab. Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah hukumnya. Jadi usahakan jangan sampai masuk waktu azan. Nah, jadi kalau Ustadz hari ini hati memang condong, terus terang hati itu condong pada pendapat jumhur ulama. Pertimbangan Ustadz gampang aja sih. Ini jumhur ulama besar. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ijma tentang hal itu. Ya, tentu mereka lebih layak lah untuk mengambil hukum tentang hal ini. Jadi Ustadz patokannya itu saja. Patokannya adalah tidak mungkin ulama-ulama ini nggak ngerti bahwa hadis ini menjadi taksis atas keumuman ayat. Mereka sudah timbang, pikirkan segala macam. Nah, Ustadz condong kepada pendapat kalau sudah azan, ya tidak lagi bisa makan dan minum. Saat ini ya, wallahu ta'ala alam. Jadi yang sudah gimana Ustadz? Ya sudah. Ya, yang sudah. Nah, kalau nanti Ramadan, sudah azan, ada makanan, ya udah nggak usah dimakan. Niatnya kapan? Niatnya habis tarawih. Niatnya kan habis tarawih. Niat itu tidak harus ketika sahur. Maka niatkan nanti habis tarawih. Sama-sama bareng-bareng biar nggak lupa. Masalah makan nggak makan itu sunnah. Tapi yang wajib nih niat. Yang rukun itu nih niat. Adapun sahurnya hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah azan ya sudah lah, nggak usah makan minum. Insya Allah tahan aja. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan ditulis saja. Nanti dikirimkan ke wali asrama, nanti insya Allah dijawab per 2 pekanan. Jadi biar disiapkan jawabannya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.